Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di acara ngabuburit bersama saya Dini dan Bagus dari Matriplacer Indonesia. Di video ini kita akan sama-sama belajar mengenali hardware dari Redmi 5A. Ada rekan yang kebetulan memiliki kasus, yaitu di mana ponselnya itu bisa hidup booting sampai logo Mi, kemudian restart lagi tapi tidak terkoneksi dengan PC, dan ketika dicabut eMMC-nya itu akan ada konsumsi arus sebesar 80 mA. Oke, kita bahas dulu mengenai Redmi 5A ini. Redmi 5A ini menggunakan SoC yaitu MSM 8937 dengan PMIC-nya juga atau PMI-nya juga 8937. Nah, perlu rekan-rekan ketahui bahwa untuk mengerjakan ponsel ini kita lebih terkonsentrasi dulu kepada SoC atau CPU. Jadi yang dimaksud ponsel hidup itu ketika SoC atau CPU-nya ini bisa melakukan aktivitas. Oke, kita langsung saja kita kenali bagaimana MSM 8937 ini atau CPU dari Redmi 5A ini bisa bekerja. Langsung saja kita lihat, karena kita ada skema, jadi kita memanfaatkan skema. Pertama adalah kita lihat dulu yang dinamakan dengan blok modulnya, yaitu blok modul baseband. Seperti kita ketahui, jika kasusnya mati total, kita lebih terkonsentrasi kepada blok modul baseband. Setelah kita ketahui akan ada 3 blok modul, yaitu RF, baseband, dan UI. Nah, di mainboard ini akan ada blok baseband yang kita mudah sekali kenali, yaitu ketika kita melihat ada beberapa IC yang berukuran besar, pipih, ya, dan ada komponen yang di sini dikelilingi oleh banyak kapasitor atau banyak komponen pasif atau seperti mini trafo atau lilitan. Oke, langsung saja kita lihat di sini blok basebandnya. Nah, komponen utama dari blok baseband itu adalah SoC atau CPU dengan kode komponen, ya, dan kode komponennya adalah U1101. Oke. Untuk men-tracking komponen, alangkah baiknya kita gunakan new window, kemudian kita lakukan tracking komponen. Caranya klik kanan, kemudian kita klik find, ya, kita ketikkan U, ya, tadi 1101, ya. Nah, kita lihat U1101. Ini jangan langsung di next, tapi kita gunakan open for reader search. Ini sangat membantu sekali untuk mengidentify daripada komponen unit 1101. Kita search. Nah, kita dapatkan bahwa SoC MSM 8937, ya, di sini dengan kode unitnya adalah U1101. Ternyata satu IC ini mempunyai beberapa kamar atau yang disebut dengan room, yaitu, ya, kita absen saja roomnya. Nah, dari skematik yang kita sudah cari tadi, ya. Nah, oke, ini ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, I, J, I, J, K, L, ya. Di sini berarti sudah ada 12 ruangan atau 12 lokasi yang kita bisa klik di skematiknya. Jadi saya akan buat dulu di sini Redmi 5A dengan SoC-nya MSM 8937. Setelah kita cari, ternyata MSM 8937 ini punya 12 ruangan. Ya, kita klik dulu atau ABC, ya. Ya, ini kan kita klik dengan ruangan A dulu. Ruangan A, ruangan A
kita cari, kita perbesar dulu agar bisa dibaca. Nah, ini ruangan A adalah ruangan kontrol. Jadi di CPU itu akan ada ruangan yang akan nanti mengelola komunikasi data atau perintah guna mengontrol sistem kerja dari SoC-nya itu sendiri. Ya, ini pertama ruangan kontrol, biasanya ditambahkan dengan logic control atau control logic ya. Dan biasanya kalau di MTK dinamakan dengan istilah housekeeping ya. Ini berfungsi untuk mengontrol internal dari CPU-nya itu sendiri atau SoC-nya. Oke, kemudian yang kedua kita buka saja. Yang untuk B-nya kita klik, bagian B-nya adalah EBI ya. EBI 0. Oke. EBI 0. Ya, kemudian C kita absensi dulu ya. Kalau kita begini kan. Dan nanti kita bisa lihat C-nya. Oke, C-nya adalah GPIO 1. Nah, untuk ruangan general input output, general purpose input output 1 GPIO ya, kita klik di sininya. Tadi B-nya EBIO, nah ini GPIO U111 C-nya, kemudian D-nya GPIO 2. Kenapa sampai tidak terdeteksi ya untuk kasus-kasusnya, biar nanti kita kupas di sini dengan lebih dulu mengetahui ruangan-ruangan dalam SoC-nya itu sendiri. Nah, ini untuk U1101E adalah MIPI. MIPI itu adalah sebuah ruangan yang untuk memanage sistem kerja daripada LCD dan kamera ya. Nah, nanti ada CSI, ada DSI ya. Oke. Selanjutnya untuk room F, di sini ada RF interface ya. RF interface ya. Kemudian di ruangan FG ini ada untuk kamar regulator atau kamar power 1 ya. Ini ada kamar PWR1 atau kamar regulator penghasil tegangan setelah kita tekan on off. Jadi akan masuk tegangannya, walaupun di sini digambarkan bahwa SoC di sini ada kamar power, bukan berarti SoC mengeluarkan tegangan, tapi ini adalah ruangan yang disediakan untuk berkomunikasi dengan IC power guna mengurusi masalah tegangan. Jadi ini tegangan sangat dibutuhkan sekali oleh SoC agar ruangan-ruangan dalam SoC ini bisa bekerja ya. Anggap saja SoC itu sebuah rumah yang memiliki banyak kamar, dan di mana setiap kamarnya itu membutuhkan instalasi listrik untuk penerangan. Jadi supaya ruangannya bisa dipakai untuk bekerja. Nah, oke. Nah, ruangan itu dinamakan dengan room. Dengan room ya, bukan room. Oke, kita sambungkan lagi di sini. Sudah sampai mana? Nah, ini sudah sampai mana? Ya. Kemudian di sini ada untuk I, ada power 3. Ya, kemudian HIJ ya. Tuh, kita klik, adalah ruang untuk ground ya, GND 1, karena di sini ada ruangan atau roomnya ada 3 ruangan power, maka ya di sini akan ada 3
ruangan untuk ground juga. Jadi yang namanya sumber tegangan yang masuk itu harus didampingi oleh groundnya masing-masing. Jadi disinilah letak kita pentingnya belajar dari dasar untuk mengetahui jumlah tegangan yang masuk ke dalam suatu IC ini. Kita bisa menghitungnya dari jumlah ground yang ada di IC tersebut. Nah ini berbanding ya kalau untuk input, kecuali kalau untuk output itu biasanya si groundnya itu akan ada di komponen tujuan. Oke, kita sudah dapatkan bahwa SOC-nya ini memiliki 12 ruangan ya. Di sini digambarkan 12 ruangan. Nah, dari 12 ruangan ini mana dulu yang harus kita perhatikan? Ya, kita perhatikan dulu ruangannya yang mana. Nah, tentu ruangan yang bagaimana SOC ini bisa pertama hidup dulu, jangan kerja. Jadi hidup dulu baru kerja. Nah, bagaimana si SOC ini bisa untuk bekerja? Nah, seperti biasa, kita ambil di sini adalah kebutuhan dari yang ini G dulu, power 1. Ya, kita akan mengurusi masalah power 1, yaitu kebutuhan untuk MSM atau disebut dengan syarat tegangan kerja. Ya, syarat tegangan kerja. SOC ya. Nah, SOC-nya dulu kita ini kan ambil syarat tegangan kerjanya. Yang pertama adalah ini keyboardnya bermasalah. Yang pertama di sini adalah tegangan kerja power 1. Itu sebuah ruangan dalam SOC yang nanti kita klik saja ya. Kita ruangan G kita klik biar nanti kita jelas di sini. Yaitu tegangan G ini di sini adalah tegangan yang dibutuhkan untuk lihat di sini ada yang dinamakan dengan tegangan V-rate S5, S6, APC 1.225. Artinya SOC ini di power ini di ruangan ini tegangan yang pertama diperlukan adalah volt regulator switch mode 5 dan switch mode 6, application prosesor dengan besar tegangan adalah 1,2 volt. Kemudian tegangan berikutnya adalah tegangan ini merupakan tegangan analog ya. VDD APC ini merupakan tegangan analog. Kenapa? Karena memang tegangan ini dibutuhkan untuk internal SOC-nya, bagian core-nya. Jadi dia dipakai untuk dia sendiri, tidak untuk dibagikan. Itulah maksudnya dengan saya sebutkan dengan analog. Kemudian ada tegangan VDD PX bias MPP. Nah, ini tegangan ini unik sekali ya, nanti akan dibahas. Jadi tegangan ini saya ulang lagi, saya klik lagi ya. Tegangan ini adalah tegangan yang diperlukan. Ini tegangan spesial yang dikeluarkan oleh power dan hanya ada satu menuju ke SOC. Ini adalah tegangan untuk feedback dari CPU ke IC power. Jadi ini termasuknya di bagian multipurpose pin. Nah, ini akan kita bahas di video selanjutnya ya. Ini kita ambil dulu. Ini tegangan merupakan salah satu tegangan syarat kerja. Jadi kalau tanpa ini ya handphone juga insya Allah mati total. Berikutnya adalah VREG L6. Nah, ini keluarnya dari regulator LDO. Biasanya 1,8 ini dipakai untuk syarat kerja di bagian digitalnya ya, pengolahan data atau input output, dipakai nanti untuk input output. Oke, kita lihat. Nah, di sini oke, kita lihat lagi ada tegangan kerja apa lagi.
Oke, di sini ada VREG L3. VREG L3 1P225, artinya volt regulator LDO, ya, keluar sebuah tegangan yang keluarnya dari regulator LDO dari IC power yang kita nanti bisa tracking. Nah, ini sebagai contoh saja, nanti rekan-rekan bisa kembangkan ya, karena mengingat terlalu panjang juga sampai 12 ruangan, nanti setiap 12 ruangan itu sedang mengurusi apa saja. Nah, saya akan mencoba bahwa nanti di ruangan-ruangan ini memerlukan syarat tegangan kerja. Oke, selanjutnya tidak ada, ini hanya sebagai decoupling ya. Sebagai VREF-nya dengan referensinya. Sudah. Itu tadi di bagian power 1 atau di bagian kamar G ya. Selanjutnya di kamar power 2. Nah, apa syarat tegangan yang harus dimiliki oleh sebuah SOC ya, agar SOC-nya bisa aktif. Jadi ini yang saya bahas ini masih kepada syarat kerjanya dulu, bagaimana si SOC-nya bisa aktif hidup, belum tentu kerja. Jadi untuk kerjanya nanti kita harus membahas masalah bagian logic control atau bagian digitalnya. Kemudian di bagian I ini ada power ke ini J dulu ya. Nih karena ini power kedua. Kita lihat power kedua. Power keduanya ini harus mendapatkan, ya kita lihat kanan kirinya, ini tegangan yang jadi input. Nah, ini ya. Ini ada VREG S2 1P25. Nah, kita masukkan dulu datanya. Jadi inilah yang ada di beberapa dongle untuk pengerjaan handphone, yang dongle yang sudah jadi. Nah, kita di sini membuat dari dasar ya, supaya nanti rekan-rekan memahami proses pembuatan titik ukur ya, yang sering terdapat di dongle-dongle berbayar. Nah, nanti tinggal menyebutkan di sebelahnya ini kapasitor berapa yang menjadi tempat pengukurannya ya. Nah, saya akan masukkan dulu data tegangannya dulu. Jadi bagi rekan-rekan yang sudah memberikan gambar-gambar yang punya titik ukur, di sini bisa lebih memahami ya, bahwa nanti apa saja yang akan menjadi tegangan syarat kerja untuk SOC dan mana saja yang harus kita ukur ketika ada ponsel Redmi 5A ini yang mati total. Nah, ya. Mana yang menjadi syarat tegangan kerja ya, atau pada saat startup memang tegangannya harus ada, dan mana tegangan yang fase berikutnya atau fase kedua setelah ponselnya masuk ke boot ya, sudah masuk ke dalam mode boot, sudah melakukan booting dan masuk pada menu atau standby ya. Nah, ini ada L5, oh ya sudah ada ya, tapi nggak apa-apa, saya masukkan dulu aja. Kemudian satunya lagi ini hanya saya tanyakan mengenai tegangan P29-nya, 295-nya ada nggak, normal nggak, karena inilah untuk kebutuhan koneksitas ya, koneksitas atau ruangan di CPU yang akan mengatur hubungan antara ponsel dengan PC. Nah, di sini oke. Jadi nanti saya buat videonya per episode ya. Ini tegangan yang dibutuhkan dulu oleh
IC CPU. Nah, ini sudah selesai. Oke, kanan kiri sudah selesai, kita perkecil. Oke, sudah ya. Kemudian nanti satu lagi untuk bagian room power 3. Nah, ini power 3 ini room power ketiga ini H I J I. Ini power ketiga. Oke, nanti di sini ada input tegangan yang harus kita salin ya di sini. Wah, ini banyak sekali. Power ketiga. Ini adalah input tegangan yang harus kita ukur ya, untuk ke bagian layar dan bagian tadi GHI. Power ketiga. Ya, sambil menunggu azan, saya akan masukkan dulu data-datanya. Jadi alangkah baiknya kalau kita ingin memahami sebelum kita eksekusi, kita pahami dulu mengenai apa saja kebutuhan yang menjadi kebutuhan IC CPU untuk IC CPU-nya bisa hidup sebelum melakukan aktivitas ya. Ini jika ada skema ya, insya Allah sangat terbantu sekali. Tinggal teknisinya mengerti mengenai alurnya atau sequencingnya, tahapan-tahapan kerja dari sebuah sistem berdasarkan jenis SOC-nya. Oke, kita buka dulu semua tegangan-tegangan yang diperlukan. Oke, jangan lelah. Ya. Ini sudah Pirec L78. Oke, nah ini Pirec ini 1,3. Oh, sudah ya. Dan Pirec S1. Pirec S1 1P5. Oh, S1 ya. Pirec S1. Nah, ini di atas S2 berarti tadi. Nah, ini Pirec. Jadi ya, ini kita mesti teliti begini baru kita mengetahui sistem kerjanya, dan nanti tinggal dilengkapi bahwa tegangan-tegangan kita bisa ukur di mana. Dan jika ingin mengukur kapasitornya, jangan kapasitor yang sebelah sini, tapi yang akan mendekati kaki IC yang kita ukur. Jadi guna memastikan peluang bahwa tegangan itu bisa masuk ke dalam IC-nya lebih tepat. Oke, saya break dulu videonya. Insya Allah nanti kita sambung setelah azan dan sholat asar.